firman-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat, tetap semangat, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut renungan di pagi ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, semalaman kami menikmati tidur dengan baik, dan hari ini kami siap menerima firman. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman pada pagi ini yaitu hati-hati terhadap bisikan iblis. Kejadian 2 ayat 1 bagian B berkata demikian. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu merupakan bayangan daripada iblis yang mencobai manusia supaya jatuh di dalam dosa. Nah, saudaraku, ada seorang bernama Ammonius. Sekali lagi Ammonius. Itu adalah seorang yang hidup di negeri Mesir. Namun ia hidup sangat jauh dari kota. Dia hidup di dalam keheningan desa. Ia dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhan askesenya. Askese itu adalah disiplin rohani melalui pengendalian diri, puasa, doa, dan hidup sederhana untuk memurnikan hati. Nah, jadi Ammonius ini merupakan tokoh dari askese. Bersama komunitasnya, saudara-saudara, ia melatih jiwa untuk berjaga terhadap pikiran-pikiran yang menyusup diam-diam. Ammonius tidak hanya mengajarkan tentang doa, tetapi kewaspadaan batin. Ia memahami bahwa godaan jarang datang sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan halus yang memelintir kebenaran. Dari padang sunyi, ia belajar bahwa kemenangan rohani dimulai dari kemampuan mengenali suara yang salah, yaitu suara iblis. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, kalau saudara baca di sana, suara pertama yang terdengar bukanlah larangan terang-terangan, melainkan pernyataan yang betul-betul membelokkan firman. Nah, di situ ada tertulis kata cerdik. Dalam bahasa Ibrani itu dengan istilah arum. Artinya menunjuk pada kelicikan yang sangat licin. Kecerdasan yang dipakai untuk memutarbalikkan makna. Itulah sang ular, di mana ia tidak menyangkal Allah secara frontal. Ini mengaburkan batas, menanamkan keraguan, dan membingkai ulang perintah sebagai pembatasan kebebasan. Inilah pola godaan, bukan mengganti seluruh kebenaran, tetapi menggeser satu kata sehingga hati goyah. Suara yang menggoda selalu terdengar masuk akal, seolah-olah peduli, padahal sedang menuntun supaya kita menjauh dari yang terang. Harapan tetap menyala, bukan karena tidak ada suara lain, melainkan karena jiwa terlatih membedakan gema kebenaran dari bisikan tipu daya. Tokoh askese yaitu Ammonius belajar di padang sunyi untuk memeriksa setiap pikiran sebelum memberinya tempat. Lebih dari itu, kesaksian firman memperlihatkan bahwa
kejatuhan dimulai ketika suara asing diterima tanpa penyaringan. Tantangan rohani hari ini yaitu melatih batin agar tidak setiap suara diberi otoritas, sebab tidak semua yang terdengar rohani berasal dari Allah. Nah saudara, pertanyaan yang merupakan refleksi kita pagi ini adalah yang pertama, suara apa yang akhir-akhir ini diam-diam membelokkan ketaatan dalam hidup kita? Yang kedua, apakah firman masih menjadi suara utama atau sudah sejajar dengan bisikan lain? Nah saudaraku, akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Godaan yang paling berbahaya bukan yang keras, melainkan yang terdengar hampir seperti kebenaran. Amin, mari kita satu dalam doa. Tuhan, ajar kami mengenali suara-Mu di tengah banyaknya bisikan yang menyesatkan. Oleh karena itu ajarkan kami rajin membaca dan mempelajari firman sampai kami mengerti, sampai kami memahami dan melakukannya dengan iman. Teguhkanlah hati kami agar harapan tetap menyala dalam ketaatan. Demikian juga kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Nah saudaraku, khususnya untuk jemaat GBI Gracia, saya bertanya kepada saudara sebagai kuis dan ini ada hadiahnya. Siapakah tokoh askese yang saya sebutkan dalam renungan tadi? Lalu pertanyaan kedua, apa artinya melakukan askese itu? Tolong jawab melewati WA Group GBI Gracia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya berketemu hari besok. Haleluya. Amin.